selalu menghindar daripada kesenangan yang disenangi oleh orang lain. Apa tidak tergiur Tuhan ini untuk ya bersenang-senanglah seperti orang lain. Jangan terlalu takut itu. Pengampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa kita. Kata daripada si iblis. Begini saja kan ya Tuhan. Pokoknya sekarang Tuhan ya berbuat senang sudah selama 20 tahun. Berarti kan kalau sekarang ini Tuhan berumur 40 tahun, bersenang-senang 20 tahun, berarti pada saat itu Tuhan sudah berumur 60 tahun. Nah nanti persisa yang 20 tahun itu gunakan untuk berbuat bagus lagi. Yang penting nikmati dunia ini, kata si setan. Nikmati dunia ini. Itu lihat adiknya Tuhan. Bagaimanapun dia disakiti oleh orang, tapi dia sudah puas melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia senang. Sementara adiknya diilhami oleh Allah Ta'ala untuk diberikan rasa bosan. Karena apa, pada saat itu adiknya ini baru berumur 35 tahun. Coba saya bergabung dengan kakak saya. Niscaya saya tidak disakiti semacam ini. Sudah berbuat jahat, kemudian dipukulin oleh orang, dipermalukan oleh orang, diinjak-injak sebagaikan sampah yang tidak ada gunanya. Coba saya bergabung dengan kakak saya, tidak saya mengalami semacam ini. Sementara kakaknya yang digoda oleh iblis itu mengatakan apa? Ya Allah, betapa senangnya adik saya berbuat bebas, tidak terpengaruh oleh apapun. Kalau begitu saya akan cari adik saya. Saya akan cari adik saya. Si adik ini juga begitu diilhami oleh Allah. Saya akan cari kakak saya di mana sekarang. Di mana sekarang kakak saya? Saya ingin bergabung dengan dia, saya ingin tinggalkan dunia yang hitam ini. Saling cari, dipertemukanlah dia di jalan setapak lereng bukit, kiri kanan jurang. Di situ dia bertemu. Dia saling tanda. Akhirnya apa? Dia saling peluk, melepas rindu dengan kakaknya. Akhirnya jatuhlah dua-duanya ke dalam jurang. Mati serentak dua-duanya. Adik dan kakak ini serentak dua-duanya mati. Adiknya belum sempat untuk melakukan perbuatan yang bagus. Dia hanya berkeinginan untuk menjadi orang baik. Sementara kakaknya ini belum sempat dia berbuat bersenang-senang. Sementara dia ingin bersenang-senang memperdulikan hawa nafsunya. Maka dengan demikian si adik ini menjadi husnul khotimah, si kakak itu su'ul khotimah. Jadi itu cara Allah untuk mengilhami orang yang tadi fujur menjadi takwa. Sebaliknya setan diperintahkan oleh Allah membuat orang yang takwa menjadi fujur. Maka oleh sebab itu Allah merespon bahwa orang-orang yang berupaya untuk menyucikan jiwanya mendapat kemenangan, dan sebaliknya orang yang tidak berupaya untuk membersihkan jiwanya menjadi kerugian. Dapat kerugian dia. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, yang sudah menjadi penghuni surga pun menyesal. Kenapa dia mengatakan itu? Artinya, kenapa saya tidak melakukan itu dari dulu? Jadi orang baik. Apalagi tidak ada sama sekali perbuatan baik. Nah, inilah yang termasuk at-tabaqatul salifah. Kemudian at-tabaqatul rabi'ah, tabaqah yang keempat daripada orang taubat itu. Ayyatuba, bahwa dia bertobat. Dia bertobat. Kemudian wa yajri muddatan alal istiqamah. Lalu dia berlaku, artinya terus menerus pada satu ketika untuk istiqomah. Tadi juga pada satu ketika untuk istiqomah. Tsumma ya'udu ila mufarakatiz dzambi. Kemudian dia kembali kepada berpisah dengan dosa, meninggalkan dosanya. Awid dzunuba, atau meninggalkan banyak dosa. Dia meninggalkan satu dosa atau meninggalkan banyak dosa. Min ghairi ayyudita nafsuhu bitaubati. Tanpa dia memberitahukan kepada dirinya untuk bertobat. Wa min ghairi ayyata as-safa ala fi'li,
dan tanpa adanya keputusasaan atas perbuatannya. Bal yanhamiku inhimakal ghafili, tetapi dia itu, ini kalau inhimak itu bisa diartikan bertungkus lumus karena di dalam kamus. Bertungkus lumus dan bersungguh-sungguh. Inhimakal ghafil, bagikan sebuah orang-orang yang lupa fi itba'i syahwatihi, yaitu pada mengikuti syahwatnya. Artinya dia berjuang betul, bagikan orang tak lupa, tak ingat kepada Allah sedikit pun. Dia berjuang untuk mengikuti hawa nafsunya. Fahadza min jumlatil musirrin, maka ini adalah bagian daripada orang yang terus-menerus berbuat dosa. Fahadhihi nafsu hiya an-nafsul ammaratu bisu, dan jiwa ini yang amarah, amarah segat mubalagah, yang terus-menerus memerintah untuk berbuat jahat. Nafsu ini di dalam diri kita, tempatnya nafsu itu di dalam jantung kita. Al-qararatu minal khairi, terus-menerus dia pirarah dari kebagusan. Wa yakhafu ala hadha su'al khatimah, wa yukhafu ala hadha su'ul khatimah, dan dikhawatirkan atas orang semacam ini akan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Wa amruhu fi masyiatillah, lalu perkaranya akan bergantung kepada masyiatillah, kepada Allah Ta'ala. Wa in khutima lahu bis-su'i, maka jika ditutup kehidupannya dengan kejahatan, syakiyun syakawatan la akhiralaha, maka dia termasuk orang rugi sebagaimana kerugian yang tidak ada akhir baginya. Wa in khutima lahu bil husna, dan jika ditutup baginya dengan baik, hatta mata ala tauhid, sehingga dia meninggal atas bertauhid, payan tadirahul khalasa, maka payan tadirulahu al khalasa, payun tazarulahu al khalasu minan nar, maka ditunggu baginya untuk bisa bebas daripada neraka, walau ba'da hinin, walaupun setelah berapa waktu. Wala yastahilu ayyashmilahu umumul afwi, dan tidaklah mustahil bahwa melengkapi akan dia oleh umumnya pemaafan, bisababin khafiyin, dengan sebab yang ringan, la tatlu alaihi, yang tidak bisa terlihat atasnya. Kama la yastahillu ayyadkhulal insanu angan, sehingga diibaratkan begini, pada suatu tempat terjadi huru hara, misalnya terjadi gempa menghancurkan bangunan-bangunan, lalu orang ini dia masuk ke dalam runtuhan-runtuhan bangunan itu dengan suatu harapan dia mendapatkan suatu berangkas yang berisi barang-barang berharga, lalu dia bawa akan pulang untuk menjadi kekayaannya. Berarti dia ini hanya berangan-angan, dia berusaha mencari sesuatu yang bukan pada tempatnya, bukan dengan cara yang sudah ditentukan. Maka yang kedua, diibaratkan bagikan orang yang menginginkan ilmu yang banyak tapi tak mau belajar. Tidak mau belajar. Misalnya apa? Oh, kalau ngaji itu tidak perlu saya. Saya memang ingin menjadi orang yang pintar alim, tapi saya bertapa. Dulu pernah, tahun 1986 itu waktu KKN, ada orang yang menganggap dirinya dia ngajinya itu di ulama-ulama Bugis yang punya Al-Quran yang ditulis di atas kulit harimau. Dia tidak mau ngaji sembarangan orang, katanya. Saya pokoknya kalau ngaji satu malam saja bisa mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan oleh orang yang ngaji 12 tahun. Itulah orang yang ini yang bertanya seperti pertanyaan yang diceritakan kemarin itu, bahwa ada seorang pemuda yang kuliah di Amerika. Dia bergaul dengan orang-orang non-Islam dan liberal lah terutama sekali. Dia liberal, orang liberal. Dia begitu pulang, dia hujat bapaknya. Pak, bapak ini selalu mengajarkan Tuhan, Tuhan, Tuhan kepada saya. Mana ada Tuhan itu? Kapan kita bisa lihat Tuhan?
Akhirnya apa yang dikatakan kepada bapaknya itu tidak bisa dijawab karena orang bapaknya tidak bisa apa-apa. Maka dia pun bertemu dengan seorang ustaz. Ustaz, ini pokoknya sekarang saya ingin berdebat dengan ustaz tentang untuk membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Apa buktinya Tuhan itu ada? Coba berikan saya contoh supaya saya bisa paham tentang Tuhan itu ada, tentang kadar-kadar itu ada, tentang sesuatu yang bisa memberikan saya pengertian dan keyakinan. Bekas daripada sesuatu itu bisa jadi pelajaran. Iblis itu kan berasal daripada api. Bagaimana kalau dia dimasukkan dalam neraka? Kan dia tidak sakitan dia. Tidak dijawab langsung, tempeleng orang itu. Tempeleng dia. Jok, kenapa saya tempeleng? Ustaz marah ya? Tidak marah. Saya ini ingin membuktikan apa yang kau katakan itu. Coba kau lihat, pipimu itu kulit enggak? Kulit. Tangan saya ini kulit kan? Tangan saya ini kulit. Kamu sakitan enggak? Sakitan. Nah, kulit kena dengan tamparan kulit, dia merasa kesakitan. Iblis juga begitu, walaupun dia berasal dari api tapi masukkan dalam neraka, dia akan merasa sakit juga. Akan merasa kesakitan. Yang kedua, tentang kadar dan kadar Allah Subhanahu wa taala.